Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pembinaan ma'had yang telah kita laksanakan di semester genap ini, tahun ajaran 2022 dan 2023. Setelah kita melakukan beberapa kali evaluasi dan kita melakukan konfirmasi dengan pembina ataupun yang terkait dengan pembinaan ini, ada beberapa hal pada kesempatan ini yang kami sampaikan. Pertama, terkait dengan jadwal. Kemarin kita sudah bagikan jadwal yang langsung dikirimkan oleh Ustadz Fajril sebelum bulan Ramadan masuk. Dan kita berharap sebenarnya dengan dibagikan jadwal itu Bapak Ibu semuanya ataupun adik-adik mahasiswa sudah masuk ke dalam kelas. Tapi ternyata masih ada beberapa di antara kita yang belum memiliki kesempatan untuk bisa membimbing adik-adik mahasiswa. Nah, oleh karena itu, setelah kami cek dan setelah dilakukan pengkajian, maka dalam waktu dekat ini kita akan memberikan jadwal terbaru, jadwal revisi, dan di jadwal revisi nanti mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sebelumnya dia dapat lokal tetapi di semester ini dia tidak dapat lokal. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan di sini. Pertama, dalam evaluasi itu ada yang kita temukan laporan bahwasanya dari 12 kali pertemuan yang diarahkan oleh Pak Kapus Dr. Azmi disuruh masuk kita kemarin, ada di antara kita yang masuknya hanya 3 kali pertemuan. Ada yang masuknya hanya 2 kali pertemuan dan ada yang masuknya hanya sampai 5 kali pertemuan. Nah, untuk menyikapi itu, Bapak Ibu, kita berpikiran positif saja. Mungkin Bapak Ibu memiliki kesibukan lain sehingga tak sempat untuk masuk membimbing adik-adik. Oleh karena itu, untuk semester ini yang mendapatkan yang baru masuknya 5 kali pertemuan ke bawah, untuk sementara kami off-kan dulu, silakan dilanjutkan pertemuan yang sebelumnya dengan adik-adiknya untuk sampai 12 kali pertemuan. Jadi memang semester genap ini belum dikasih lagi jadwalnya untuk yang masuknya 5 kali pertemuan ke bawah. Jadi kalaupun ada nanti 3 ataupun 2 ya, untuk semester ini belum kita kasih jadwal. Atau yang tidak pernah masuk sama sekali, mohon maaf, memang untuk semester ini belum kita kasih jadwal karena ini kan menyangkut nanti dengan nilai adik-adik gitu. Nilai adik-adik, kemudian tak enak juga kita laporan yang disampaikan Ustadz, Ustazah itu tak masuk, Ustadz itu tak masuk, sementara honornya tetap kita berikan. Jadi kita menjaga komunikasi supaya kita dan silaturahmi tetap terjalin dengan bagus. Maka untuk sementara yang tidak memenuhi standar masuknya kita yang telah ditetapkan, kita off-kan dulu. Mungkin di semester selanjutnya akan bisa mengajar lagi di Ma'had. Kemudian yang kedua, hasil evaluasinya, banyak laporan-laporan yang banyak yang di antara pembina itu yang belum menyerahkan nilai. Nah, saya tidak mau juga menyalahkan kesalahan ini semuanya dari pembina. Mungkin bisa saja nanti dari pihak Ma'had. Nanti akan kita umumkan nama-nama pembina yang belum menyerahkan nilai. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu agar nilainya itu dikirimkan dengan format yang telah dibuat oleh Ustadz Fajril. Dikirimkan satu ke Ustadz Fajril, kemudian yang satu lagi bisa dikirimkan nanti ke saya. Khusus nama-nama yang belum menyerahkan laporan, karena kita mau menginput nilai adik-adik itu sertifikat terkendala di laporan ini, di laporan nilai. Nah, kemudian selanjutnya evaluasi juga
terkait dengan pembina yang jarang masuk. Nah, ini apa masalah pembina jarang masuk? Mohon dikonfirmasi ke kami. Kalau misalnya Kosmanya tidak bisa dihubungi, maka silakan hubungi pihak Mahat. Nah, kalau juga tidak bisa dihubungi, itu kan di jadwal itu ada 3 mata pelajaran, dan silakan coba berkomunikasi dengan 3 orang pembina itu, apakah masuk sama sekali atau masuknya tidak sama sekali. Karena ada beberapa lokal yang kami temukan tidak ada satupun dari pembina itu yang melaporkan ke pihak Mahat kalau dia tidak masuk di lokal itu. Jadi yang pengajar Al-Quran tidak melaporkan, pengajar moderasi beragama tidak melaporkan, pengajar praktek ibadah tidak dilaporkan. Nah, setelah kita melakukan evaluasi dan telah kita cek di lapangan, ternyata tidak masuk gitu. Jadi sayang nanti kan, karena mahasiswa ada yang tidak dapat lokal, tetapi mereka tak masuk karena kuotanya sudah penuh. Dan ternyata ada beberapa lokal yang dia sudah dibuatkan jadwal, tapi justru malahan dia tidak menghubungi atau tidak masuk dan pembinaan. Jadi ini yang ketiga terkait dengan pembina yang jarang masuk. Nah, selanjutnya tentang komunikasi. Mohon Bapak Ibu bantuannya komunikasi dengan Kosma. Kosma itu kita sudah buatkan grup khususnya. Khusus Kosma Ta'aruf ada, Kosma Ta'allum ada, dan Kosma Tafakku juga ada. Nah, untuk semester sekarang kita kemarin sudah sepakat dengan Pak Kapus. Kita dibantu oleh beberapa orang admin. Ada Ustadz Ali Ahmad Dahuri, kemudian ada Ustadz Armi, kemudian ada Ustazah Zarona. Nah, beliau inilah nanti Bapak Ibu yang akan mengontrol Kosma dan akan mengingatkan kepada kita siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Kuncinya kalau tidak masuk, tanya apa alasannya kenapa tidak masuk. Kosmanya silakan dihubungi, pihak Mahatnya dihubungi, atau admin ini juga dihubungi, atau yang nama 3 orang pembina yang pengajar tadi boleh dihubungi, pengajar Al-Qur'annya, praktek ibadahnya ataupun psikospiritualnya. Nah, begitu juga yang keenam laporannya, ada di antara kita yang buat laporan dia mengajar sama nilai, tetapi nyatanya ketika dikonfirmasi sama mahasiswa justru tak masuk sama sekali. Nah, ini kita berharap ke depannya kita sama-sama sama-sama menjaga supaya di hadapan adik-adik, di hadapan mahasiswa perihal yang seperti ini tidak terlihat gitu, atau penilaian mereka nanti tidak macam-macam dengan kita. Karena memang Bapak Ibu ini semuanya kita kontrol, dan apalagi ini kan kita memberikan honor. Sayang kan kalau honor sudah kita beri, kewajiban dari Mahat sudah kita berikan kepada Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibunya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya. Dan ya menurut kita rasanya tak enak aja nanti kalau seandainya diketahui oleh mahasiswa kalau kita hanya menyerahkan nilai. Contohnya agak kurang bagus gitu rasanya kalau seandainya ini akan terulangi lagi di semester selanjutnya. Jadi memang mohon maaf kalau seandainya semester kemarin masih ada rasanya yang belum masuk dengan mahasiswa, tolong konfirmasi lagi dengan mahasiswanya. Kalau Bapak Ibu berkenan, tolong diajarkan mereka. Tidak bisa 12 kali pertemuan masuk sampai 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan jadilah. Nah, setidaknya apa honor yang telah diberikan itu nyaman kita memakannya. Setidaknya itu walaupun memang tidak seberapa. Kemudian terkait dengan silabus. Nah, kemarin kita sudah dijelaskan juga oleh Pak Kapus bahwasanya di semester G6 ini ada perubahan sedikit. Pertama, untuk kelas ta'allum itu semuanya dijadikan 6 kali pertemuan. Sedangkan di kelas ta'aruf itu dijadikan tetap 12 kali pertemuan. Dengan catatan yang kelas ta'aruf yang 12 kali pertemuan itu adalah satu Al-Quran, kemudian yang kedua adalah praktek ibadah. Sedangkan psikospiritualnya itu tetap jumlah pertemuannya 6 kali pertemuan. Nah,
Khusus untuk kelas ta'aruf itu silabusnya masih menyesuaikan dengan silabus yang telah diberikan sebelumnya. Nah, jadi orientasi yang ingin kita capai untuk pengajar Al-Quran di kelas ta'aruf, bagaimana caranya supaya adik-adik kita ini bisa dia baca Al-Quran. Kasarnya kalau dia belum lancar bacaan tajwid, faswara dan sebagainya itu biarlah. Yang penting dia bisa dulu baca Al-Quran. Nah, maka silakan Bapak Ibu cek dan dilihat betul di dalam lokalnya standar kemampuan anak-anaknya seperti apa. Kalau anak-anaknya rasanya bacaan Qur'annya sudah agak lancar, mungkin dia cocok dimasukkan dengan tajwidnya atau dengan fasohanya. Atau kalau memang dia tidak lancar sama sekali, maka gimana caranya supaya adik-adik ini lancar dulu bacaan Qur'annya. Atau kalau mereka tidak mengenali huruf-huruf Al-Quran itu, ya berarti kita belajar dulu Iqra, walaupun kita sudah membuatkan silabusnya. Nah, tetapi nanti silabus itu menyesuaikan dengan target yang diinginkan dari kelas ta'aruf. Karena memang kelas ta'aruf ini kita anggap adalah kelas dasar. Ya, dianggap mereka tidak bisa, kurang lancar baca Al-Qur'annya, tajwidnya dan fasahah. Beda dia dengan kelas ta'allum. Nah, jadi makanya untuk Al-Quran tetap dia dipertahankan menjadi 12 kali pertemuan dengan harapan selama 24 kali pertemuan dari semester 1 semester 2 mereka sudah bisa baca Al-Quran. Itu harapannya. Maka kalau seandainya masih ada nanti adik-adik kita yang belum bisa lagi baca Al-Quran selama 24 kali pertemuan, berarti belum berhasil program pembinaan yang kita lakukan ini. Maka silakan Ibu cari nanti, Bapak Ibu cari metodenya seperti apa supaya ini bisa terlaksana. Ini untuk kelas ta'aruf yang Al-Quran. Kemudian kelas ta'aruf yang praktek ibadah, ini lebih kurang sama dengan kelas ta'alum. Nah, khusus untuk semester sekarang difokuskan kita kepada praktek ibadahnya. Nah, untuk praktek ibadahnya itu adalah penyelenggaraan sholat jenazah. Itu minimal yang kita minta. Nah, mulai bacaan niat sholat jenazahnya, kemudian doanya, rukunnya, sampai zikir sesudah sholat. Zikir sesudah sholat 5 waktu itu kan bisa dijadikan untuk zikir sesudah sholat setelah sholat jenazah. Nah, itu nanti yang akan Bapak Ibu cek. Kemudian bacaan doa setelah sholat jenazah. Setelah penyelenggaraan sholat jenazah, berikanlah bacaan doa minimal agak 2 atau 3 lah doa untuk arwah yang bisa mereka bacakan. Nah, itulah nanti yang harus disetor hafalannya oleh adik-adik kita dari kelas ta'aruf. Nah, untuk yang praktek ibadahnya. Kalau mau yang lebih panjangnya, ya silakan nanti ada pelatihan ada tes untuk jadi khatibnya atau tes untuk jadi imamnya, banyak. Nah, tetapi minimal yang 3 poin itu dulu: penyelenggaraan jenazah, zikir sesudah sholatnya, kemudian bacaan doanya. Dan doanya itu minimal doa arwah itu sediakan 2 atau 3. Sediakan 2-3 supaya betul-betul nanti ketika mereka selesai mereka bisa bacakan doa untuk orang tuanya ataupun keluarga. Kemudian untuk yang psikospiritual itu tetap masuknya cuma 6 kali pertemuan. Jadi Bapak Ibu yang pengajar psikospiritual, laporannya nanti akan lebih cepat lagi dibandingkan dari ustadz ataupun ustazah yang ngajar di mata kuliah Al-Quran ataupun praktek ibadah. Nah, terakhir adalah kelas ta'alum. Kelas ta'alum ini kita masih ngajar 3 mata pelajaran: Al-Quran, praktek ibadah, dan psikospiritual. Nah, khusus untuk ta'alum itu hanya masuk 6 kali pertemuan. Dan silabus Al-Qurannya itu adalah memberikan ataupun menerima setoran ayat dari mahasiswanya. Nah, setoran ayat itu dimulai dari surat Al-Hakumut Takasur ke bawah. Kalau tidak salah ada berapa? 13, 18, 14 surat itu. Nah, itu semuanya yang harus kita terima setoran dari mereka kelas ta'alum ini. Nah, minimal itu yang harus mereka kuasai. Nah, kalau lebih tinggi lagi ya juz 30. Tetapi kita standarkan aja semuanya dari Al-Hakumut Takasur ke bawah, semuanya itu diharapkan bisa. Nah, jadi silakan Bapak sesuaikan, Bapak Ibu sesuaikan dengan silabus yang ada dan kita kan masuknya 6 kali pertemuan. Kalau seandainya 6 kali pertemuan itu
satu lokal itu ada 60 orang, ya barangkali pertemuan yang pertamanya mungkin setorannya diberikan dulu penjelasan lah terkait dengan perkuliahan. Nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya mungkin 10 orang yang nyetor, pertemuan selanjutnya 10 orang sampai di pertemuan ke-6 semuanya sudah selesai. Nah, minimal itu untuk penilaian kelas Al-Qur'an. Nah, selanjutnya kelas untuk praktek ibadah itu sama dengan anak yang di ta'aruf. Tetap juga fokus kepada penyelenggaraan jenazahnya. Fokuskan kepada penyelenggaraan jenazahnya, bacaan lapas niatnya, kemudian doanya, kemudian rukun-rukun dan segala macamnya, sampai zikir sesudah sholat dan doa arwah. Nah, kalau doa arwah tadi 2 atau 3, 2 lah minimal di luar yang biasa untuk kelas ta'aruf ini, maka di kelas ta'allum ini paling sedikitnya 3 lah, 3 paling sedikit doa untuk arwah. 3 atau sampai 5 lah paling tingginya. Jadi yang menjadi perbedaan itu aja. Kalau ta'aruf minimal yang diminta itu adalah 2, bacaan doa untuk arwahnya, kemudian untuk di kelas ta'allum minimal itu adalah 5. 5 ataupun 4 lah paling tidak untuk kelas ta'allum, dan doanya jangan doa yang sudah populer, misalnya masih Allah mafirlahu warhamu, dan itu yang lain daripada itu silakan nanti disesuaikan. Itu untuk praktek ibadah. Nah, untuk psikospiritualnya tetap sama, 6 kali pertemuan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah dalam waktu cepat kita nanti akan mengadakan Zoom lagi, dan saya berharap semua kita untuk bisa aktif. Nah, dan sekali lagi saya minta maaf mewakili Pak Kapus dan teman-teman jemaat, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang semester kemarin ngajar, kemudian semester ini mungkin belum dapat jadwal. Belum dapat jadwalnya, alasannya seperti itu. Kami hanya melihat kepada evaluasi-evaluasi yang kami temukan di lapangan. Dan mudah-mudahan ke depannya nanti kalau Bapak Ibu sudah tidak sibuk lagi, kita sama-sama lagi mengajar di Ma'had ini. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Ada kendala, ada permasalahan yang ditemukan di lapangan, mohon dikonfirmasi sama pihak Ma'had supaya bisa kita carikan solusinya dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.